mengharamkan musik dan berbagai ajaran-ajaran yang kita dengar hari ini dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mengapa mereka mengharamkan maulidan? Saya mau tanya, ada yang tahu alasannya? Alasannya kan cuma bid'ah, padahal tujuan aslinya adalah supaya orang Saudi ketika itu tidak punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud. Mereka berusaha memutus mitos politik, mitos budaya, dan juga mitos-mitos ajaran dari orang-orang sebelumnya. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan ajaran mereka berdasarkan berbagai ajaran salafus soleh, ini sebenarnya salafus solehnya mereka. Dan mereka mengapa mengharamkan ziarah kubur? Karena mereka maunya orang Saudi betul-betul putus dengan berbagai kelompok-kelompok masa lalunya. Mengapa mereka mengharamkan tawassul kepada para wali dan para ulama? Karena mereka tidak mau ada ajaran-ajaran yang ngerecokin ajaran mereka. Mereka ingin memutus tali psikologis. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ingin mengungkit dan membahas secara tuntas perkataannya Islah Bahrawi yang senantiasa paling depan menjadi pendekar anti-Wahabi. Walaupun kenyataannya asal berbicara, asbun, asal bunyi gitu, tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang termasuk orang yang akademisi, enggak. Kalau saya nilai Islah Bahrawi ini tidak ada bedanya dengan mereka yang baru keluar, yaitu Sanawiyah. Sanawiyah itu SMP ya. Dari cara berpikirnya, orientasinya, walaupun konon katanya pernah di Mesir, di Amerika apalagi, Amerika itu kan tempatnya Dajjal ya, kalau kita lihat. Nah, ini berkaitan dengan perkataannya bahwasanya dengan bertanya kepada hadirin, ingin tahu mengapa Arab Saudi mengharamkan maulid. Ada yang tahu nggak katanya? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tawassul. Yang ketiga berkaitan dengan musik. Saya pastikan bahwa orang ini tidak pernah membaca kitab. Yang pertama, dia hanya membaca kitab Syiah, kebencian-kebencian yang dituangkan oleh orang-orang Syiah. Kalau dibaca berkaitan dengan ziarah misalnya, mana ada Salafi itu mengharamkan ziarah? Ini saja perkataannya orang yang tidak benar, benar-benar mengada-ngada, alias fasik, itu menebarkan berita dusta. Silahkan, kalau ada yang menemukan kitab bahwasanya Salafi itu mengharamkan ziarah, monggo dibaca. Di kitab apa, halaman berapa? Nah, saya ingin tahu itu. Justru yang ada di Salafi itu yaitu antara ziarah masru' dan ghairu masru'. Lah itu, jadi ada ziarah masru' dan ghairu masyru'. Ziarah masru' artinya ziarah yang mendapatkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah yang dituntun Rasulullah. Bukan ziarahnya model, yaitu modelnya Islah Bahrawi, bukan. Yang kemudian berombongan, pakai biro segala dan sebagainya, biro perjalanan wisata religius, ujung-ujungnya ke kuburan. Gitu. Duit lagi. Apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Cuan. Itu. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Jadi nggak ada di dalam kitab-kitab Salafi yang mengharamkan ziarah kuburan. Tetapi Salafi hanya membagi ziarah, yaitu pertama ziarah masru' dan yang kedua ziarah ghairu masru', ziarah yang sunnah dan ziarah yang tidak sunnah. Nah, itu aja. Jadi dusta besar apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini, orang tidak pernah tahu dosa.
Bahkan makin banyak, makin hari bikin dosa. Membicarakan pada tidak tempatnya. Satu. Nah, yang kedua sekarang saudara. Yang kedua berkaitan dengan perkataan Islah Bahrawi yang menyatakan dengan tegas bahwa orang yang mengharamkan maulid itu Wahabi. Wahabi mengharamkan maulid. Wahabi mengharamkan maulid. Cobalah, sekali lagi saya anjurkan, baca berbagai macam kitab-kitab. Dari kitab-kitab mutawwalah, kitab-kitab masa lalu, dari para ulama-ulama, jauh sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Itu sudah banyak yang mengkritisi maulid Nabi. Bahkan mereka itu menganggap ajaran itu sesat. Terlalu banyak ulama-ulama menyusun kitab berkaitan dengan maulid Nabi itu. Di sini saja Anda asal berbicara. Karena Anda sama sekali tidak mencerminkan orang yang mampu berbicara Islam. Atau sifatnya Anda juga pembicaranya itu bid'ah, mengada-ngada gitu. Anda termasuk mubtadi, orang yang suka mengada-ngada, orang yang suka ngumpat, orang yang suka berbicara bohong. Itu dari sekian banyak apa yang disampaikan oleh Anda. Silahkan cari itu. Di kitab apa? Ya. Kalau ingin tahu kitabnya itu banyak sekali di situ. Tapi kitab apa yang katanya Wahabi itu dalam pengertian mengharamkan maulid? Padahal sebelumnya sudah banyak ulama-ulama. Sebelum Wahabi, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik dari kalangan ada yang berdusta mengatakan ini dari perkataan Imam Syafi'i, ternyata setelah diseliki ditelaah bukan perkataan Imam Syafi'i. Banyak pendustaan-pendustaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dahulu kala tentang maulid Nabi ini. Dengan sengaja juga, yaitu menggunakan hadis-hadis palsu untuk membenarkan maulid Nabi. Coba, maulid Nabi itu yang pertama kali merintis, itu disepakati oleh Kiai Haji Syahid Akil Sirot. Yaitu apa? Dari kelompok Syiah Rafidhah pertama kali yang mengadakan. Di Mesir. Di Mesir itu yang mengadakan. Terus kemudian ada yang dihubungkan dengan yaitu Kukuburi. Kukuburi ini juga dikatakan sebagai orang yang mengadakan maulid Nabi. Tapi lihat, akidah mereka itu sufi semua. Akidah sufi semua. Coba, kapan Sultan Hamid I, Sultan Hamid terus sampai ke khilafah-khilafah. Selama perjalanan, Anda baca itu. Selama perjalanan khilafah, sejak zaman Nabi Muhammad sampai ke daerah yaitu Turki, ya, daerah Turki, Khilafah Utsmani, siapa yang merayakan Maulid Nabi? Kenapa yang nggak usah itulah, siapa yang merayakan Maulid Nabi? Jadi Anda jangan mengada-ngada lah, jangan cuma bikin fitnah gitu. Baca, kita buktikan, sama-sama buktikan. Dan saya tantang Anda untuk membuktikan Maulid Nabi itu. Kalau memang Anda itu mampu menghadapinya gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, berkaitan dengan tawassul, saudara. Berkaitan dengan tawassul ini juga di Salafi ada masru' dan ghairu masru'. Ada tawassul yang masru', ada yang mamnu'. Masru' dan mamnu' ini yang membedakan antara Anda dengan kami. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama dahulu kala juga. Ada yang masru', ada yang mamnu'. Kalau Anda sedikit saja dari kelompok Anda itu sedemikian dibelanya. Kami banyak, yaitu dasar-dasar yang dipakai sebagai argumentasi tentang mana tawassul yang masru', mana tawassul yang mamnu' itu. Dijelaskan sedemikian rupa oleh ulama-ulama. Itu jauh sebelum ada Wahabi. Jauh sebelum ada Ibnu Taimiyah sudah diangkat perkataan-perkataan seperti itu. Sudahlah, kalau memang ada istilah tawassul itu di zaman Nabi, itu orang apa? Orang hebat loh. Di zaman Nabi ini orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang selalu mendapatkan kontrol dari Allah. Para malaikat ikut campur. Umatnya dibina oleh Nabi Muhammad SAW yang bernama sahabat. Apa ada orang-orang sekarang yang lebih hebat dari sahabat? Mengapa mereka tidak mengadakan tawassul model Anda itu? Kenapa kemudian Anda harus menyalahkan
menyalahkan Wahabi. Apakah di zaman khilafah sampai ke Turki itu banyak orang yang tawasul? Yang mana? Nah, tentu saja itu yang perlu ditelaah secara mendalam. Artinya, jangan mudahlah mengecap seseorang dengan label-label Anda itu. Saya yakin Anda tidak pernah membaca itu. Cuman apa? Asal mengeluarkan perkataan, tidak ada landasannya. Saya yakin kan tidak ada landasannya. Buktikan kalau ada landasannya Anda itu. Semuanya feeling gitu. Kayak nomor togel di dalam memahamkan agama gitu. Sehingga umatnya nyasar semua nantinya yang seperti itu. Seharusnya menyampaikan Islam itu dengan referensi. Bukan hanya ngamuk-ngamuk di depan jemaah menjelaskan tentang, oh ini Wahabi, itu kebencian namanya. Tidak ilmiah. Katanya Anda orang akademisi. Ayo tunjukkan akademinya. Di mana akademisinya Anda sekarang ini? Saya tantang Anda itu. Ini barangkali dari saya ya. Sekedar unek-unek perasaan saya. Sama-sama Madura. Saya Madura, El Maduri. Nah, Anda El Maduri juga. Anda menyampaikan dengan kalimat yang seperti itu, saya juga bisa menyampaikan kalimat seperti gaya Anda itu. Itu barangkali ya, kalau ingin mengenal istilah yang disebutkan oleh Islah Barawi. Artinya apa yang diadakan oleh Islah Barawi itu mengada-ngada saja. Tidak mencerminkan seorang intelektual muslim yang padat dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Kalau ngomong asal ngomong saja gitu. Ya buktinya masalah tawassul tadi, masalah istighasa, masalah maulid Nabi. Masalah maulid itu dibahas sedemikian rupa. Kenyataannya hal itu dibahas secara tuntas oleh ulama-ulama dahulu kala. Memang ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Itu masalah maulid. Bukan baru, bukan Wahabi. Anda ketinggalan zaman di dalam hal ini. Anda itu paling akrab dengan Syiah. Itu paling akrab. Membela, diwawancari dengan baik-baik. Mana Anda berani dengan orang-orang Wahabi yang pandai-pandai? Nggak berani lah Anda itu. Dengan Salafi yang memiliki kemampuan. Tidak akan berani. Paling ngawur. Wow, gitu. Kalau memang jantan itu, cobalah seperti yang di Perlis itu. Tunjukkan bahwa Anda memang menguasai sejarah. Tapi janganlah kemudian Anda merasa sakit hati ketika diungkap segala kebohongan-kebohongan yang Anda lakukan terhadap umat ini. Karena Anda saja sudah terbukti Wahabi mengharamkan ziarah. Ini saja kedustaan besar. Tidak ada satupun orang Wahabi di kitab manapun yang mengharamkan ziarah. Itu saja. Apalagi yang lain-lainnya bisa diikuti. Nggak bisa diikuti. Ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.